Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan hari ini, Bu Saidah diberi amanah untuk menggantikan sementara waktu untuk pelajaran fikih kelas 6. Ya, insya Allah kedepannya Ustadzah akan sedikit membagi ilmu, sedikit membimbing anak-anakku sekalian di kelas 6. Semoga Allah permudah prosesnya ke depannya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke dalam bab baru, yaitu bab 3, yaitu tentang jual beli. Ya. Jadi nanti selama pembelajaran teman-teman bisa membuat pointer atau catatan kecil poin-poin yang sudah Ustadzah rangkum menjadi rangkuman kecil yang akan jadi inti dari pembelajaran hari ini. Jadi sebelum Ustadzah mulai pembelajaran hari ini, siapkan alat tulisnya ya. Nanti teman-teman tulis atau bisa teman-teman menggarisbawahi atau memberikan tanda penting pada buku yang sekarang pegang di rumah, yaitu buku fikihnya ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran tentang jual beli. Dalam bab jual beli ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian jual beli, yang kedua rukun jual beli, yang ketiga syarat jual beli, yang keempat praktik jual beli dalam Islam, yang kelima yaitu khiyar. Nah, untuk kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas 3 pembahasan terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian, rukun, syarat, dan jual beli. Ya, insya Allah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Agar Allah permudah pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran fikih hari ini tentang yang pertama pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran. Ya, jadi itu arti jual beli menurut bahasa. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan harta atau barang untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Jadi untuk mendapatkan barang atau benda yang kita butuhkan, kita dapat membelinya dari orang lain. Maka dalam melakukan jual beli, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, melainkan harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah 275, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini adalah dalil tentang disyariatkannya jual beli, yaitu Al-Baqarah ayat 275.
Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, An Abi Sa'id Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradin rawahu Ibnu Majah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhoi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, jual beli ditetapkan sah bila dilakukan atas dasar persetujuan antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Karena jual beli sudah ada sejak zaman dahulu. Bentuknya mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk tolong-menolong di antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi itu adalah pengertian jual beli menurut bahasa dan menurut fikih. Sekarang kita beranjak yaitu pembahasan rukun jual beli. Akad jual beli dianggap sah jika telah memenuhi suatu rukun. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas para ulama ada 5, yaitu penjual, pembeli, ada barang atau benda yang dijual, bahasa akad, dan yang kelima, kerelaan kedua belah pihak. Nah, ini adalah rukun jual beli. Pengertiannya sekarang. 1. Penjual. Maksudnya adalah dalam rukun jual beli harus ada penjual. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjualkan barang dan berakal sehat. Jadi, syarat penjual dalam rukun jual beli yaitu penjualnya itu harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjualkan, kayak reseller gitu. Dan juga harus berakal sehat. Ya, itu ketentuan dalam rukun penjual. Yang kedua yaitu pembeli. Pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Jadi rukun jual beli itu si pembelinya berakal sehat, bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak memiliki izin. Yang ketiga yaitu ada barang atau benda yang dijual. Itu barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, juga bersih dan dapat diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciri. Jadi kalau menjual barangnya tidak berbentuk, tidak bersih, atau tidak layak untuk dijual, maka rukunnya ini menjadi batal. Atau misalnya si pembeli tidak mengetahui ciri-ciri barang tersebut, langsung penipuan di dalam misalnya dibungkus gitu, nanti pas dibuka ternyata tidak sesuai penipuan, itu rukun jual belinya menjadi batal. Yang keempat yaitu bahasa akad. Bahasa akad adalah ijab dan qabul. Ijab artinya penyerahan, qabul artinya penerimaan. Nah, pengertiannya adalah ijab adalah ucapan dari pedagang bahwa ia bermaksud menjual barangnya dengan harga tertentu. Itu ijab. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Ya, misalnya ada contohnya itu
negosiasi atau tawar-menawar. Ya. Ini saya mau menjual emas misalnya sekian, terus ditawar sekian. Nah, si pembeli setuju, ridho, si penjual juga ridho, maka ijab dan qabulnya menjadi sah dan bahasa akad dalam rukun jual beli menjadi sah. Ijab dan qabul ini merupakan hal penting dalam transaksi jual beli karena hal ini dapat menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Mereka saling memberikan atau menyerahkan barang dan harganya. Jadi sama-sama ridho ya untuk bahasa akad ijab dan qabul. Jadi tidak pemaksaan. Misalnya dijualnya 20.000, ditawarnya 2.000. Nah, si penjualnya nggak ridho, tapi si pembelinya maksa. Ya, ini belum terjadi ijab dan qabul yang sah karena kedua belah pihak belum saling meridhoi, seperti itu. Oke, sekarang yang kelima yaitu kerelaan kedua belah pihak. Ya, jadi kerelaan kedua belah pihak seperti yang tadi Ustazah jelaskan, antara penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu pihak antara penjualnya atau pembelinya. Misalnya pembelinya belum ridho nih dengan harga segini karena misalnya ada sedikit cacat dalam misalnya di baju, jadi minta potongan harga, belum ridho tapi belum dikasih potongan harga, maka jual beli itu belum dikatakan sah karena pembelinya belum meridhoi dengan harga tersebut dengan barang yang ada, seperti itu ya. Jadi harus kerelaan kedua belah pihak. Jika kelima ini sudah terlaksana dengan baik atau sudah ada semua, maka jual beli dikatakan sah. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada bahasa akad atau ijab dan qabul, dan kerelaan kedua belah pihak. Nah, itu adalah rukun jual beli, ada 5 ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu syarat jual beli. Kalau tadi kita membahas tentang rukun dan sekarang syaratnya. Adanya persyaratan dalam jual beli secara umum untuk menjaga kemaslahatan orang yang akad dan menghindari perselisihan akibat adanya unsur penipuan atau jual beli gharar, agar antara pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat menekankan untuk tidak menipu dalam jual beli. Karena jual beli dikatakan sah bila memenuhi syarat-syarat berikut. Ya, ada apa aja? Yang pertama yaitu penjual dan pembelinya ada syaratnya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan juga ada syaratnya. Yang ketiga, ijab dan qabul juga ada syaratnya. Kita bahas satu-satu. Yaitu tentang pertama penjual dan pembeli. Ada syaratnya. Ya. Untuk penjual dan pembeli syaratnya yaitu yang pertama, dia harus berakal, jadi tidak gila ya. Yang kedua, atas kehendak sendiri, jadi nggak ada paksaan kayak gitu. Ya, atas kehendak sendiri. Yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Jadi orang yang melakukan akad atau transaksi jual beli adalah orang yang berakal sehat, yang dapat membedakan atau memilih, ya. Jadi akad yang dilakukan orang gila atau orang mabuk dan orang bodoh itu tidak sah, ya. Adapun anak mumayyiz yang belum dewasa menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya. Ada sebabnya ya. Ya, itu syarat si penjual dan si pembeli. Sekarang ada syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, apa aja syaratnya?
yaitu yang satu barangnya bukan barang yang dilarang syariat. Ya, yang kedua suci barangnya. Yang ketiga adanya manfaat. Yang keempat barang miliknya sendiri atau yang dikuasakannya atau yang diizinkan untuk dijual. Yang kelima, dapat diserah terimakan dan diketahui oleh keduanya. Nah, untuk barang yang diperjualbelikan seperti ini, menurut jumhur ulama bahwa semua barang yang najis dan yang dilarang syariat seperti khamar, bangkai, babi, dan patung itu haram diperjualbelikan. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'a khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Hadis riwayat Muslim. Ya, seperti itu. Ya, syarat barang. Jadi syarat untuk barang yang diperjualbelikan seperti itu ya. Bukan barang yang dilarang syariat, suci barangnya, ada manfaatnya juga. Terus barangnya milik sendiri yang dikuasai, bukan hasil curian yang pastinya. Terus juga dapat diserah terimakan, dapat diketahui oleh kedua pihak. Jadi tidak ada unsur penipuan. Oke. Selanjutnya tadi syarat barangnya, sekarang syarat ijab dan qabul. Ya, ijab adalah ucapan dari pihak penjual yang menawarkan barang dagangannya yang tadi seperti Ustazah jelaskan. Misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan atau persetujuan dari pihak pembeli. Misalnya, saya terima atau saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, jadi ijab dan qabul ini disebut dengan sigot akad atau ucapan tawar-menawar. Apa? Sigot akad. Oke. Nah, sekarang ada pun syarat dalam sigot akad atau tawar-menawar. Sekarang ada syaratnya. Nah, yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Yang kedua, ada kesempatan ijab dengan qabul pada barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Yang keempat, tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi tawar-menawar ini juga ada syaratnya. Yang pertama tadi adalah qabul harus sesuai dengan ijab, yaitu salah satu dari keduanya merupakan jawaban yang lain dan belum berselang lama. Jadi qabul harus sesuai dengan ijab, maksudnya adalah apa yang diridhoi si qabul, yaitu si pembeli ya, itu harus sesuai dengan ijab. Ya, ijabnya juga sesuai. Jadi tawar-menawarnya antara penjual dan pembeli harus sesuai dan tidak berselang lama. Seperti itu. Itu syarat tawar-menawar. Yang kedua, ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang dijual dan di harganya. Ya, jika antara penjual dan pembeli tidak ada sepakat, maka akad dan jual beli tidak sah seperti yang tadi Ustazah jelaskan. Ya, jadi tawar-menawarnya tidak sah. Oke. Yang ketiga yaitu tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad atau tawar-menawar tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Misalnya, kalau saya terima kerja di bank, saya akan jual barang ini sekian. Itu kan nggak nyambung gitu. Jadi nggak dikait-kaitkan. Jika ingin menjual saat itu dengan harga itu ya saat itu saja, tidak perlu mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan jual beli saat itu. Ya, contohnya tadi kalau saya diterima kerja di bank, apa hubungannya? Ya, kalau saya kerja di bank akan saya jual barang ini sekian. Nah, tidak ada hubungannya, maka tidak dikaitkan dengan sesuatu ya untuk tawar-menawar. Yaitu syarat yang terakhir yaitu tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi, jika seseorang melakukan jual beli dengan berwaktu seminggu atau sebulan, maka tidak sah akadnya secara hukum karena hal itu masih merupakan janji. Ya, misalnya saya beli dengan harga sekian,
sebulan lagi deh. Nah, itu kan janji, bukan termasuk jual beli. Karena tadi syarat untuk qabul harus sesuai dengan ijab aja itu tidak berselang lama kan, gitu. Jadi saling hubungan ini antara syarat satu dengan syarat selanjutnya, ya. Jadi tidak terkait dengan waktu, ya. Kalau terkait dengan waktu itu masuknya adalah janji, bukan untuk membeli atau menjual saat itu. Seperti itu. Jadi untuk ijab dan qabul atau tawar menawar atau sigot akad itu syaratnya seperti itu. Oke, sampai sini insyaallah cukup jelas karena ini juga ada di buku. Nanti yang tadi poin-poin penting dari buku itu dikasih garis atau ditulis kembali di buku tulis agar tahu yang mana yang penting, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan bisa lewat Wapri Ustadzah, insyaallah nanti Ustadzah jawab. Cukup sampai di sini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak kelas 6 sekalian dapat mengetahui dan memahami pengertian jual beli, rukun jual beli, dan syarat dalam jual beli. Nah, untuk 2 bab kedepannya insya Allah kita bahas minggu depan. Untuk tugas hari ini teman-teman menyetorkan dalil disyariatkannya jual beli, diperbolehkannya jual beli Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya. Jadi itu yang pendek ya insyaallah disetorkan sama ustadzah. Dan juga bukti dari teman-teman menulis kembali atau memberikan tanda yang penting pada buku fikih di kelas 6 tentang yang tadi kita bahas bersama-sama ya. Semoga bermanfaat. Semoga ada kesempatan ke depannya kita belajar kembali. Ya. Anak kelas 6 di rumah tetap semangat dalam ibadah dan belajar ya. Sudah cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.